Pada tahun 2024, pengeluaran militer dunia mencapai angka fantastis, lebih dari 2,4 triliun dolar AS. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menjadi 3 negara dengan anggaran militer terbesar. Tapi, apa maknanya bagi kita? Dalam sejarah, peningkatan besar-besaran dalam anggaran militer seringkali menjadi pertanda badai yang mendekat. Kita sedang hidup di era di mana senjata nuklir bisa diluncurkan dalam hitungan menit, dan konflik kecil bisa membesar menjadi perang global. Dunia mungkin tidak dalam keadaan perang total, tapi jelas kita tidak hidup dalam damai. Ketegangan antara NATO dan Rusia, krisis di Laut Tiongkok Selatan, serta ketegangan di Timur Tengah membuat banyak ahli percaya kita sedang duduk di atas bara api. Bayangkan sebuah dunia di mana negara-negara besar tidak lagi bertarung dengan senjata konvensional, tetapi dengan kecerdasan buatan, serangan siber, dan senjata nuklir. Perang Dunia III bukan hanya tentang peluru dan tank, tapi juga tentang data, satelit, dan dominasi ruang angkasa. Dalam video ini, kita akan menyelami skenario yang sangat mungkin terjadi. Bagaimana konflik kecil bisa meledak menjadi perang global? Siapa saja pemain utamanya? Dan bagaimana kita semua, sebagai warga dunia, bisa terdampak? Sejarah mengajarkan bahwa perang besar selalu diawali oleh ketegangan kecil yang diabaikan. Lalu, apakah kita sedang mengulang kesalahan masa lalu? Dari invasi Rusia ke Ukraina, meningkatnya klaim Tiongkok atas Taiwan, hingga konflik di jalur Gaza, dunia saat ini berada dalam pusaran konflik geopolitik. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat, NATO, Tiongkok, dan Rusia terus menunjukkan otot militer mereka tidak hanya untuk melindungi kepentingan, tetapi juga untuk mengukuhkan dominasi global. Dalam sejarah, blok-blok kekuatan seperti ini pernah menyebabkan 2 perang dunia. Pertanyaannya, apakah kita sedang menuju yang ketiga? Ancaman tidak hanya datang dari militer, tetapi juga dari krisis energi, perubahan iklim, dan perebutan wilayah siber. Ketegangan ini bisa berubah menjadi percikan yang membakar dunia. Sejarah menunjukkan bahwa perang besar tak pernah terjadi dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan dari krisis ekonomi, ketegangan politik, dan ketidaksetaraan sosial. Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan seorang pangeran, namun didorong oleh nasionalisme dan perlombaan senjata. Perang Dunia II lahir dari krisis ekonomi global dan kebangkitan ideologi ekstrim. Sekarang, dunia menghadapi kombinasi yang lebih kompleks, perlombaan teknologi, krisis iklim, serta disinformasi masif yang menyulut kebencian. Jika Perang Dunia III terjadi, kemungkinan besar akan menjadi campuran antara perang konvensional dan siber, serta memunculkan aliansi-aliansi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan besar yang menggantung, siapa yang akan memicu perang global berikutnya? Banyak analis memandang Taiwan sebagai titik api utama. Jika Tiongkok mencoba mengambilnya kembali dengan kekuatan militer, maka Amerika dan sekutunya bisa merespons. Dan dari situlah domino bisa jatuh. Di lain sisi, konfrontasi antara NATO dan Rusia di Eropa Timur juga semakin panas. Belum lagi ancaman dari Korea Utara atau Iran. Dalam dunia multipolar seperti sekarang, satu kesalahan kecil, satu misil nyasar, atau satu serangan cyber bisa menyulut konflik global yang tak terkendali. Dan ironisnya, bisa jadi Perang Dunia III tidak dimulai dengan niat, tetapi akibat reaksi berantai yang tak bisa dihentikan. Dari semua skenario yang kita bahas, satu hal menjadi jelas. Dunia sedang berada di ujung tanduk. Kita tidak sedang melebih-lebihkan atau menebar ketakutan, tetapi menganalisis fakta-fakta geopolitik dan sejarah yang berulang. Dunia telah melihat kehancuran 2 perang global. Kita tahu dampaknya, kita tahu korbannya. Maka memahami dinamika ini bukan hanya penting bagi para pemimpin dunia, tetapi juga bagi masyarakat. Karena informasi adalah kekuatan. Ketika kita memahami pola, kita bisa mencegah pengulangannya. Dan mungkin itu adalah harapan terbaik kita untuk masa depan yang lebih damai.